Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali bersama saya Alisa Mardiani di mata kuliah Botani Farmasi 2. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar banyak hal tentang taksonomi tanaman, kemudian ada tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, dan sampailah kita ke pembahasan subkelas Sympetale. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Nah, di subkelas Sympetale, yang mana kita tahu ya, subkelas Sympetale ini memiliki ciri-ciri khusus seperti bunganya itu berupa bunga corong, bunga genta, kemudian kaliks dan juga petalnya ini gabung, dan juga terjadi reduksi stamen, carpella, dan juga integum. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu tentang ordo dari Sympetale ini ya. Ada berbagai macam ordo seperti Aricales, Ebenales, Plumbaginalis, Primulales, Oleales, Apocynalis, Tubuliflora, Rubiales, Cucurbitales, dan juga Asterales. Nah, sebelum itu, kita coba mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari dulu di Botani Farmasi 1. Karena materi tersebut sangat berhubungan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang ciri-cirinya, yakni kita bisa melihat dari bunga, perbungaannya itu seperti apa, rumus formula bunganya, dan istilah-istilah tersebut masih kita pakai. Seperti ini ya, kita bisa melihat pada gambar ada anatomi dari bunga. Ini ada reseptakulum, yang mana susunan anatominya mirip dengan batang atau cabang dan juga tangkai bunga. Dan di sini ada istilah-istilah lain yang harus kita pahami bersama. Seperti contohnya, ini yang ada kaliks ya. Kaliks yang mana ini merupakan gabungan dari sepal. Sepal ini berarti masing-masing kelopak ya. Kalau sudah bersatu itu yang namanya kaliks. Nah, sedangkan untuk istilah selanjutnya yang harus kita pahami adalah petals. Ini adalah helaian mahkota bunga yang mana jika ini bersatu gitu ya helaiannya, ini disebut sebagai corolla atau tajuk bunga. Dan di sini bagian bunga lainnya ada yang disebut sebagai stamen atau benang sari, yaitu alat kelamin jantan, yang terdiri atas filamentum, ini ada tangkai sari, dan juga antera, kepala sari. Jadi istilah-istilah ini nanti akan sangat berkaitan ya dengan formula bunga, nanti menunjukkan ciri apakah itu termasuk dikotil yang pentasiklik atau dikotil yang tetrasiklik. Jadi, yang pertama, kita harus mengetahui ciri dari subkelas Sympetale itu adalah petal. Ini yang mahkota bunganya tadi ya, digabung. Dan bunganya berbentuk mangkok atau corong. Nah, ini seperti bunga trompet gitu ya. Kemudian terjadi reduksi dari stamen. Jadi nanti semakin bertambahnya usia dari suatu tanaman tersebut, maka stamennya ini akan hilang. Dan ini tidak hanya stamen yang hilang, ada carpella dan juga integum. Di sini kita bisa lihat ya, ada dikotil yang Sympetale, ini pentasiklik, itu dengan formula bunganya itu kaliks. Nah, ini Ca itu adalah kaliksnya. Kemudian ini kaliksnya berjumlah N, dan corollanya, nah corolla ini berarti mahkota bunga, berjumlah N, yang mana ini ada antera N plus N. Dan juga di sini ada yang namanya ini untuk bijinya ya, gametnya berjumlah N. Nah, ini dalam bunga ada 5 lingkaran, sehingga disebut sebagai pentasiklice. Dan dikotil yang Sympetale, yang termasuk tetrasiklice, ini formulanya adalah kaliks berjumlah N,
corolla berjumlah N. Kemudian ini ada anthera berjumlah N, yang mana gametnya nanti yang bakal bijinya itu kurang dari N. Atau calyx sejumlah N. Nah ini berarti dia posisinya ya, menunjukkan corolla sejumlah N dan juga anthera sejumlah N. Ini berada di atas, dan juga gametnya, bakal bijinya itu berjumlah kurang dari N. Yang mana kenapa kok disebut tetrasiklise? Karena dalam jumlahnya itu ada 4 lingkaran dalam perbungaan dan dalam bunganya ya. Dan juga tetrasiklise ini stamennya, stamen berseling terhadap corolla dan biasanya digabung. Jumlah karpela kurang dari jumlah petal atau sepal. Nah ini kita sekilas saja sih tentang formula dari bunga. Nanti untuk subkelas Sympetale ini kita perlu mengetahui apa saja ciri-cirinya, kemudian contoh-contohnya, dan juga senyawa yang terdapat dalam tanaman tersebut untuk diambil manfaatnya. Itu adalah inti dari pembahasan kita hari ini. Nah, yang pertama, ini ada Ordo Ericales. Nah, ini contoh dari famili Ericaceae, ada tanaman Orthostaphylus uva-ursi ya. Ini di daerah 4 musim banyak sekali ditemukan. Nah, kita lihat ciri-ciri dari tanaman famili Ericaceae ini. Yang pertama itu termasuk tanaman perdu kecil ya. Ini banyak cabang, kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian dari tanaman tersebut, daunnya ini tipenya verticillata. Nah, ini juga perlu mengingat anatomi dari daun ya, tidak hanya bunga, daun ini juga kita bisa mengetahui ciri-ciri tanaman. Kemudian ini tumbuh sepanjang tahun itu selalu hijau ya, sehingga disebut evergreen. Buahnya ini termasuk buah baka, kemudian warnanya merah mengkilat, bunganya itu sekitar 3-15 ini berkumpul. Nah, kita lihat corolla atau mahkota bunganya ini berwarna putih kemerahan. Nantinya ini akan terjadi reduksi gitu ya. Dan ini membentuk buahnya. Tanaman uva-ursi ini memiliki kandungan senyawa seperti glikosida ya, seperti hidrokinon, arbutin, dan juga desinfektan untuk saluran urin, dan tentunya untuk senyawa-senyawa tersebut banyak sekali digunakan di bidang farmasi. Contoh tanaman lainnya di famili Ericaceae ini, kita bisa lihat di sini ada Gaultheria procumbens gitu ya. Yang dimanfaatkan adalah bagian minyaknya, atau simplicianya adalah Oleum gaultherii, yang bisa disebut sebagai minyak gandapura. Nah, ini kita lihat ciri-cirinya ya, ini berupa herba perennial, kemudian tumbuhnya menjalar, cabangnya tegak, dan ini termasuk tanaman aromatik. Maka dari itu, untuk Oleum gaultherii, ini biasanya ya minyak gandapura itu digunakan sebagai anti rematik. Bagaimana tipe daunnya? Nah, ini daunnya termasuk daun tunggal verticillata. Dan untuk bunganya, nah ini bunganya berwarna putih, kandungan senyawanya adalah metil salisilat dan juga gaultherin. Pada Ordo Ericales, khususnya famili Ericaceae, tidak hanya 2 tanaman tadi ya, ada berbagai macam contoh, antara lain Vaccinium myrtillus, ini yang dimanfaatkan adalah bagian buahnya, sehingga simplicianya ada myrtifructus, ini digunakan sebagai obat kumur. Nah, karena mengandung anti jamur. Kemudian tanaman lainnya ada Vaccinium vitisidae,
Nah, ini sebagai diuretik dan juga rhododendron spesies. Jadi secara umum untuk yang famili Ericaceae tadi kandungan kimianya berupa arbutin, tuh termasuk ini ya, glikosida fenolik, kemudian ada triterpen, diterpenoid, dan juga xilitol. Untuk ordo yang selanjutnya, nah ini kita sudah ke pembahasan ordo Ebenales ya. Ada beberapa famili seperti famili Sapothaceae, ini golongan tanaman sawo-sawoan. Nah, sebelum ke contoh ya, kita coba lihat di sini ciri-cirinya. Nah, ini termasuk habitusnya ini berupa pohon, bisa juga perdu, dan yang paling spesifik cirinya adalah memiliki getah seperti susu. Nah, seperti susu atau lateks ini ya. Dan daunnya kita lihat, ini daunnya termasuk daun yang tunggal, berseling, oposita, dan juga stipula. Bunganya, nah perbungaannya kita lihat, ini termasuk actinomorph, biseksual, infloresensinya simosa dengan brakteola, sepalnya sekitar 4-12, ini bagian basal gabung, petalnya 4-12 juga gabung. Nah, ini stamennya 4+4 atau 5+5. Ovariumnya, kita lihat ini ovariumnya termasuk jenis ovarium yang superior. Berarti berada di atas ya, dan carpellum dan loculenya 4 dan atau 5. Buahnya ini sawo-sawoan ini termasuk buah baka dengan biji di dalamnya ya, biji yang terdapat endosperm. Nah, di sini famili Sapothaceae ini memiliki 50 marga dan sekitar 600 jenis tersebar di daerah tropis. Ini contohnya dari gambar, kita bisa melihat ada Palaquim gutta yang menghasilkan getah perca. Jadi ini termasuk habitusnya itu pohon ya sampai 20 meter, pohonnya 5 meter saja, daunnya ini berseling, kemudian ada tangkainya. Dan selanjutnya, nah ini ada Manil karakauki, atau sinonimnya ada Acras zapota. Ini termasuk tanaman yang sering kita jumpa ya di pekarangan rumah kita mungkin, atau di sekitar jalan sebagai peneduh. Ini merupakan sawo kecil. Nah, ini pohonnya sampai 20 meter, buah diameter 5-15 cm. Yang dimanfaatkan adalah bagian batangnya, yaitu bersifat sebagai astringen atau mengecilkan pori-pori, khususnya untuk infeksi akut, dan bijinya bisa digunakan sebagai diuretik. Jadi pada saat kita memanfaatkan tanaman itu ya, tidak hanya buahnya saja, tetapi ada beberapa tanaman yang justru kulitnya atau bahkan bijinya itu yang bermanfaat. Nah, selain tadi ya ada Palaquim gutta yang menghasilkan getah perca dan juga Manil karakauki atau sawo kecil. Contoh lainnya itu macam-macam yang famili Sapothaceae. Ada Palaquim oblongifolium, ini juga menghasilkan gutta perca. Kemudian ada Mimosop aleni, itu termasuk tanaman tanjung. Ada Mimosop balata, ini untuk tanaman balata, yang mana getahnya bisa dimanfaatkan untuk permen karet. Dan contoh lainnya ada Chrysophyllum kenitu. Nah, ini tanaman kenitu ya. Dan kandungan kimia dari famili Sapothaceae itu antara lain lemak dari bijinya, kemudian lateksnya yang gutta perca tadi ya, kemudian ada glikosida, cyanogenetis, dan juga saponin, tanin, leukosantosin, dan juga alkaloid. Nah,
Mungkin saya kembalikan ke guta perca tadi ya. Jadi guta perca yang dihasilkan oleh Palacoimpta ini merupakan satu koagulasi dari lateks dari jenis Palacoium dan juga Payana. Jadi memang sangat spesifik gitu ya yang dihasilkan. Nah, sekarang kita ke famili Styraceae. Styracaceae. Nah, Styracaceae ini memiliki ciri-ciri, kita lihat ini tanamannya ya, habitusnya ini berupa pohon kecil, bisa juga perdu, dan yang paling khas adalah ciri memiliki rambut atau trikoma berbentuk stellatus, yakni berbentuk bintang. Nah, ini kita harus kembali mengingat bagaimana morfologi dari tanaman itu sendiri. Dan untuk bagian daunnya, ini termasuk daun tunggal, berseling, dan juga tanpa stipula. Bunganya, nah ini kita bisa lihat ini bunganya warna putih ya dari tanaman Styrac benzoin. Ini termasuk bunga actinomorph, infloresensi racemosa, kemudian sepalnya ini antara 4 sampai 5, kemudian juga petalnya 4 sampai 6. Ini gabung, stamennya 8 sampai 12. Ovariumnya, nah ovariumnya ini berada di atas ya, berarti dia superior. Bisa juga semi inferior. Carpellumnya 3 sampai 5, bagian atas unilokuler, bagian bawah 3 sampai 5 lokuli. Nah, dari bunga ini akan menghasilkan buah gitu ya. Buahnya termasuk dalam buah drupa. Jadi di Styracaceae ini terdiri dari 12 warga dan 120 jenis tersebar di wilayah tropis maupun subtropis. Contohnya bisa kita lihat di sini adalah Styrac benzoin. Ini menghasilkan senyawa yang sangat khas, yaitu resin. Ini bisa dimanfaatkan untuk rokok gitu ya, dan juga kemenyan. Yang mana untuk yang Styrac benzoin ini memiliki ciri-ciri gitu. Ada rambut tadi berbentuk bintang, kemudian daunnya ini termasuk daun yang alternate gitu ya. Bunganya axillary racemosa, dan jika dilukai, batangnya ini akan mengeluarkan getah. Dan untuk bunganya ini memiliki ciri yang khas, yakni bunganya harum, warnanya putih kekuningan, sampai coklat kemerahan itu. Selain Styrac benzoin, contoh tanaman lainnya adalah Styrac sumatranus. Ini bisa disebut juga tanaman kemenyan Sumatera ya, yang mana benzo Sumatera ini bisa dimanfaatkan sebagai ekspektoran, antiseptik, dan juga parfum. Ada juga Styrac tonkinensis dan juga Styrac officinalis. Styrac officinalis ini, nah kita bisa lihat ya, tadi buahnya termasuk buah drupa, kemudian untuk ininya bunganya termasuk bunga yang racemosa dan juga warnanya putih kekuningan. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya. Ada famili Symplocaceae. Nah, Symplocaceae ini ada berbagai contoh ya. Yang di slide ini adalah Symplocos paniculata. Ini tersebar di wilayah Asia dengan habitusnya berupa pohon atau bisa juga perdu. Daunnya ini termasuk daun tunggal, berseling, dan tanpa stipula. Buahnya, nah ini kita bisa lihat di sini yang berwarna ungu ini adalah buahnya, termasuk buah drupa atau buah baka. Dan untuk genus Symplocos lainnya, itu tidak hanya Symplocos paniculata, ada Symplocos odoratissima.
yang digunakan adalah bagian volumenya, daunnya. Ini digunakan sebagai obat sariawan, sehingga Simplococcus odoratissima ini daunnya itu disebut juga daun sariawan. Nah, sekarang ke famili Ebenaceae. Habitusnya ini berupa pohon, bisa juga perdu, dan ciri daunnya adalah berseling, berhadapan, tanpa stipula. Ini golongan tanaman kesemek ya. Untuk warna buahnya ini bisa berwarna ini ya, hijau kekuningan, orange, sampai kemerahan. Nah, pada gambar ini adalah tanaman Diospyros kaki atau kesemek. Di cirinya itu kan pada buahnya itu ada semacam ininya ya, bedaknya ya. Itu memang alami dihasilkan oleh tanaman tersebut. Dan nah ini di musim gugur biasanya banyak sekali dijumpai ya tanaman kesemek ini. Dan di genus Diospyros lainnya juga ada Diospyros celebica, ini menghasilkan kayu hitam. Selanjutnya ada Ordo Plumbaginales. Nah, ini kita bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri dari famili Plumbaginaceae ini dari formula bunganya, yang mana kaliksnya terdiri dari 5, kemudian korolanya 5, antaranya 5, dan juga ini bakal bijinya ya, bakal buahnya itu ini termasuk superior, berada di atas. Ini berjumlah 5 untuk bakal buahnya. Dan kita bisa melihat di sini ada Plumbago indica dan Plumbago zeylanica. Ini sebenarnya banyak sekali ya di sekitar kita, cuma nggak tahu itu, mungkin kita belum terbiasa menghafalkan nama Latin sehingga dia kalau misalkan nggak tahu namanya ya itu cuma bunga, itu rumput. Padahal kalau kita melihat ciri-cirinya bisa diidentifikasi dan itu bisa dimanfaatkan untuk ini ya, manfaatkan kandungan kimianya sebagai sediaan farmasi. Jadi ciri-ciri dari Plumbaginaceae tadi dari formulanya kita bisa melihat, dan untuk ciri-ciri habitusnya ini bisa berupa tanaman herba, tanaman perdu atau liana juga. Liana. Daunnya, nah ini kita bisa melihat dari dua tanaman ini ya. Daunnya ini merupakan daun tunggal, berseling, tanpa stipula. Dan bunganya, ini infloresensinya, ini termasuk jenis infloresensi yang cincinus dengan braktea racemosa. Sepalnya terdiri dari 5, ini gabung, dan petalnya 5 gabung juga. Stamen ada 5 dengan ovarium superior dan carpellum 5, stilus 5. Jadi kelipatan 5 ini sangat khas di famili Plumbaginaceae. Lalu untuk buahnya termasuk utriculus dan bijinya hanya 1, tidak membelah. Famili Plumbaginaceae ini tersebar sebanyak 260 jenis ya di seluruh dunia dengan 10 marga. Jadi yang zeylanica ini berwarna putih, ini bisa disebut juga sebagai daun encok. Karena daunnya ini digunakan sebagai anti rematik. Sedangkan Plumbago indica yang berwarna merah ini ya bunganya, ini yang dimanfaatkan adalah herbanya. Sedangkan yang berwarna biru, ini adalah Plumbago capensis. Yang mana secara umum, famili Plumbaginaceae memiliki kandungan kimia antara lain alkaloid, plumbagin, flavonoid, dan juga saponin. Baik, kita masih ada
separuh lagi ya untuk pembahasan kita kali ini. Nanti materi selanjutnya di video pertemuan berikutnya. Nah, ordo primularis. Contohnya ada Primula officinalis yang berwarna kuning ini dan juga Primula elataor. Ini yang dimanfaatkan adalah akarnya atau radix yang digunakan sebagai ekspektoran. Nah, ini yang menarik adalah tanaman dari famili Myrcinaceae. Jadi kita bisa melihat secara umum ya batangnya ini terdapat rongga yang mengeluarkan sekret berupa resin berwarna kekuningan atau coklat kemerahan. Jadi contohnya ada tanaman Ardisia japonica. Ya, ini buahnya ya berwarna merah sangat cantik sekali. Atau tanaman lainnya ada Ardisia ripa. Baik, kita sudah sampai ke ordo yang kelima, ordo Oleales. Kita bisa melihat pada slide ya bahwa famili Oleaceae ini yang menghasilkan minyak ini memiliki ciri yang sangat khas. Seperti ini ya, kaliksnya berjumlah 4, kemudian korolanya 4 bergabung, kemudian antaranya 2, dan ini tidak terpisah gitu ya. Dan juga ini termasuk superior dengan bakal bijinya 2. Nah, ini contohnya ada tanaman melati. Nanti kita akan bahas contoh-contoh yang lainnya. Yang mana ciri khas dari famili Oleaceae ini? Nah, kita lihat bunganya ini merupakan bilangan 2 pada stamennya. Kemudian ovariumnya superior, ya ovariumnya G-nya ini ya, ada 2 locule, 2 carpellum, dan juga 2 ovulum. Nah, ini ada tanaman melati ya dari Jasminum sambak atau melati, bisa disebut juga menur. Yang digunakan adalah oleum jasmin. Nah, ini sebagai parfum. Jadi untuk tanaman yang memiliki ciri-ciri pubescent, menjalar naik, jadi biasanya untuk tanaman yang pagar ya. Kemudian daunnya ini berupa elip ovate dengan panjangnya sekitar 10 cm, tangkainya pendek, kemudian bunganya ini dikasium, dan buahnya termasuk buah drupa. Lalu contoh genus yang lain ya dari Jasminum, itu ada Jasminum pubescens, ini disebut juga sebagai gambir hutan atau pancasuda, ada Jasminum grandiflorum, kemudian ada Jasminum multiflorum. Ini yang Jasminum multiflorum itu digunakan sebagai campuran pada teh wangi. Lalu untuk contoh dari famili Oleaceae, tanaman lainnya adalah tanaman zaitun ya. Nama latinnya adalah Olea europea. Eropa. Jadi sekali lagi ya, minyak zaitun ini banyak sekali khasiatnya di bidang kesehatan. Dan yang dari mana sih minyak tersebut diperoleh? Nah, minyak zaitun itu dipres dari bagian mesokarpiumnya. Buah dari zaitun ini termasuk buah drupa yang berwarna matang ini adalah berwarna ungu kehitaman. Sedangkan kalau yang hijau itu masih belum matang ya. Jadi untuk minyak zaitun ini banyak sekali dimanfaatkan untuk ini ya campuran emulsi, kemudian juga untuk campuran salad, bahkan juga untuk campuran di kosmetik. Ini ya yang masih warna hijau ini masih belum matang, yang matang ini warnanya keunguan, dan
zaitun paling baik gitu ya di dunia ini adalah di wilayah Palestina. Oleh karena itu saat ini daerah Palestina itu masih menjadi rebutan kekuasaan gitu ya, karena memang di sana itu banyak sekali potensi sumber daya minyaknya yang khususnya untuk zaitunnya ini. Zaitun terbaik di dunia ada di Palestina. Jadi karena yang dimanfaatkan adalah bagian adalah minyaknya, sehingga untuk simplisi yang digunakan ini adalah oleum olivae, oleum olivarum ya. Untuk yang lainnya ada Fraxinus ornus. Ini merupakan cairan batang yang membeku. Itu yang dimanfaatkan ya, disebut mana. Jadi dari batangnya ada cairan yang mengandung manitol. Dari tanaman Fraxinus ornus ini, kita bisa melihat bahwa yang termasuk tanaman berkayu, perennial, jadi tumbuhnya itu 5-20 tahun gitu ya. Lalu daunnya ini daun yang mengkilat atau cemerlang dan gugur bila musim dingin, dan juga bunganya putih termasuk buah samara karena memiliki sayap. Ya, seperti ini gambaran buah samara dari tanaman Fraxinus ini Griffithii. Nah, saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya ada Forsythia species. Jadi kita bisa melihat ya posisi bunganya dan perbungaannya, posisi calyx dan corollanya, dan juga tadi ya termasuk tanaman yang perdu. Nah, jadi ciri dari olealis tadi itu olease ya, ciri khasnya itu bunganya bilangan 2, kemudian ovariumnya superior, 2 locule, 2 carpellum, 2 ovulum, dan dari masing-masing ovule, yang mana kandungan kimianya secara umum olease mengandung iridoid, kumarin, flavonoid, ada saponin juga, alkaloid, minyak atsiri, dan juga siringin. Jadi yang sangat khas pada tanaman famili Oleaceae ini adalah iridoid dan juga siringin. Selanjutnya ke pembahasan ordo Apocynalis. Nah, ini ada macam-macam ya. Yang pertama, Loganiaceae memiliki ciri habitusnya ini merupakan pohon perdu atau liana, daun yang termasuk daun tunggal, oposita, dengan stipula. Bunganya actinomorph, inflorescensi simosa dengan braktea dan brakteola, sepal jumlahnya 4-5, petalnya 4-5, kemudian stamennya banyak petal dengan posisi berseling terhadap petal, ovariumnya superior, kemudian ada yang semi inferior, carpellum dan locule 2, ini unilokuler dan juga strinos. Jadi ini ada plasenta axilar ya, atau parietal, ovulumnya banyak, stilus sebuah, dan stigmanya jumlahnya 1-2. Buahnya kita bisa lihat ini termasuk buah kapsula, buah baka drupa biji dengan endosperm. Yang mana pohonnya ini selalu hijau ya sepanjang tahun, evergreen. Dan ini untuk bijinya tertutup rambut halus dengan rasa pahit. Kandungannya ini pada bijinya ya. Bijinya ini mengandung styrinin, brusin, fomisin yang digunakan sebagai stimulan
tonik dan juga afrodisiaka, atau ini untuk merangsang ini ya, untuk sebagai KB pria. Nah, untuk tanaman famili Loganiaceae ini meliputi 32 marga dengan 800 jenis tumbuhan tersebar di daerah tropis maupun subtropis. Contohnya ada Fagrea fragans, atau disebut juga tanaman tembesi. Ini merupakan pohon yang besar gitu ya, tumbuhnya sekitar 15-25 meter. Daunnya termasuk daun yang tunggal, oposita. Jadi kita bisa lihat pada ini ada buahnya. Bunganya termasuk bunga yang warnanya putih hingga kuning terang dengan bau yang harum. Buahnya termasuk buah buni dengan ukuran kecil, yang mana pohon yang tadi itu kulit batangnya bisa digunakan sebagai untuk obat malaria dan juga obat demam. Jadi ini banyak sekali ya digunakan untuk pemanfaatan malaria, karena tadi ya malaria itu terjadi demam hebat, ini perlu segera diredakan. Dan kandungan dari famili Loganiaceae ini secara umum mengandung alkaloid indol, kemudian glikosida, loganin, iridoid, polifenol, dan juga triterpen. Selanjutnya ada famili Gentianaceae. Nah, ini sangat khas ya, ada kaliksnya 5, korolanya 5, ini bergabung, kemudian antaranya 5, dengan ini ovariumnya termasuk ovarium yang superior dengan total bijinya 2. Nah, ciri-ciri lainnya kita bisa melihat habitusnya, ini termasuk habitus yang herba, bisa juga perdu, percabangannya dikotomi dengan daunnya termasuk daun tunggal, oposita, dan tanpa stipula. Bunganya termasuk bunga actinomorph, biseksual, kadang-kadang bisa ini ya mengadakan perkawinan untuk penyerbukan tanaman itu. Infloresensinya termasuk infloresensi simosa dengan braktea, sepalnya 4-5, kemudian corolla gamopetalus, tubular, stamennya banyak petal, ovariumnya superior, nah yang bisa dilihat dengan biji mengandung endosperm. Famili ini ya, famili Gentianaceae, ini terdiri dari 65 marga dan sekitar 80 jenis tanaman. Famili ini tersebar di daerah iklim sedang. Contohnya ada Gentiana lutea. Herbanya batang tegak, termasuk herba, batang tegak, daun oposita, daunnya ini daun yang cerah ya. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk tonikum dan amarum. Untuk contoh tanaman selanjutnya ada Centaurum umbellatum. Ini termasuk tanaman anual atau biennial, yang mana ini bisa digunakan untuk digestif ya, untuk pencernaan. Dan bunganya ini termasuk bunga, batangnya ini ya, batangnya itu batang segi 4, heksagonal. Simplisnya yang digunakan adalah herbanya. Jadi ini untuk menambah nafsu makan ya. Secara umum, famili Gentianaceae ini memiliki kandungan kimia alkaloid, glikosida iridoid, dan juga flavon, xanthon, asam fenolat, serta tanin. Nah, sekarang ke pembahasan famili Apocynaceae.
Nah, ini memiliki ciri khusus, daunnya verticillata, kemudian memiliki getah, dan berkas pembuluhnya bikolateral. Pada batangnya itu ya, kalau kita iris secara melintang dan di mikroskop bisa dilihat dengan jelas bagaimana tipe berkas pembuluhnya. Ini daunnya termasuk daun yang oposita tanpa stipula, panjangnya sekitar 2,5 cm sampai 9 cm, buahnya termasuk folikulus 2 sampai 2,5 panjangnya dengan bijinya kecil dan juga silindris gitu. Jadi bisa diamati ya, tidak hanya bunganya yang menarik, tetapi ketika sudah cukup umur, ini nanti akan bisa menghasilkan banyak sekali biji yang silindris yang digunakan sebagai perbanyakan tanaman ya, nanti berasal dari biji. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal tanaman ini sebagai tapak doro, atau nama ilmiahnya Catharanthus roseus. Ya, ini tadi ya, ini memiliki getah itu pada bagian tumbuhannya, mulai dari batang, kemudian itu sangat khas itu ya pada famili Apocynaceae. Nah, pada tanaman Catharanthus roseus atau tapak doro ini menghasilkan senyawa yang berkhasiat gitu untuk anti kanker, yakni vincristin dan juga vinblastin. Yang mana vincristin dan vinblastin itu tidak bisa disintesis gitu ya, sangat susah gitu. Oleh karena itu membutuhkan dari tanaman aslinya untuk mendapatkan senyawa tersebut. Catharanthus roseus ini yang dimanfaatkan adalah herbanya. Jadi herba Catharanthi herba ini mengandung alkaloid, vincristin, vinblastin, dan bisa juga digunakan sebagai anti leukemia dan juga mengandung reserpin. Jadi kalau herba itu yang dimanfaatkan adalah semua bagian tumbuhan itu, tidak satu persatu ya, tidak hanya daunnya, tidak hanya bunganya, tapi sampai akar-akarnya itu semuanya dipakai. Nah, contoh lainnya ada tanaman Rauvolfi serpentina atau pulipanda ya. Ini merupakan tanaman perdu perennial selalu hijau atau evergreen, tingginya sampai 1 meter. Bunganya ini termasuk bunga yang berwarna putih ya, dan bisa juga keunguan atau violet, termasuk perbungaannya simosa. Daunnya ini tanpa stipula, bergabung sekitar 3 ya, dan buahnya termasuk buah drupa yang berwarna hitam ini. Nah, dari tanaman ini, Rauvolfi serpentina ini yang digunakan adalah bagian akarnya, yakni mengandung alkaloid, reserpin, yang bisa juga dimanfaatkan sebagai antihipertensi. Selanjutnya ada contoh dari famili Apocynaceae ini ada tanaman Alstonia scularis atau disebut juga pule. Ini termasuk habitusnya pohon yang tinggi ya, sekitar 12-18 meter. Daunnya ini verticillata, 4-6 kapung, tangkainya panjang. Kemudian bunganya ini termasuk bunga yang berwarna putih kehijauan yang jarang dan juga berukuran kecil. Kandungannya adalah senyawa alkaloid, vitamin, acetamin, kemudian ada acetonin, lemak, dan juga resin. Alstoni cortex, yaitu bagian dari kulit batang dari tanaman pule ini bisa dimanfaatkan sebagai obat demam dan juga obat malaria. Nah, selanjutnya ini ada tanaman yang menarik lainnya ya, Tevetia peruviana. Nah, ini atau bisa disebut juga kimchi. Buahnya yang berbentuk seperti ini termasuk buah drupa dengan 4 biji
termasuk tanaman perdu, kemudian daunnya hijau gelap, ada petolenya itu amat pendek, sekitar 3 mm ya. Perbungaan atau infloresensinya adalah tipe simosa. Bunganya ini mahkotanya berwarna kuning, ukurannya sekitar 5 cm, dengan kaliks 5, corolla 5, antara 5, dan dari tanaman Tevetia peruviana, ini digunakan adalah bagian daunnya. Tevetia folium yang mengandung glikosida tevetin yang bisa digunakan sebagai obat jantung. Nah, tanaman lainnya, ini ada Nerium oleander, bisa disebut juga bunga mentega. Ini bunga mentega ini merupakan tanaman perdu, kemudian daun sesile berkumpul 3, tangkainya pendek, dan ini bisa digunakan gitu ya untuk herpes. Ini bagian daun, kemudian kulit batang, dan daun ditambah minyak. Ini untuk herpes bisa. Kemudian untuk bunganya ini berwarna pink dan berkumpul ya. Jadi di terminal, dan buahnya termasuk buah yang folikulis dan jarang. Ini termasuk tanaman beracun Nerium oleander ini. Yang mana volumenya atau bagian daunnya itu bisa digunakan sebagai kardiotonikum ya, seperti digitalis. Jadi